I want you, like it's magnetic. Super equaling. Halo guys, welcome to vlog Nasya Anwar. Kali ini aku mau berkunjung ke dua museum yang menyimpan sejarah terkait penjajahan Jepang saat itu. Dua museum yang mau aku kunjungi adalah Gedung Juang 45 dan juga Museum Seni Rupa dan Keramik. Penasaran tentang isi museumnya? Yuk simak videonya, kita healing sekaligus belajar sejarah. Oke guys, sekarang aku udah ada di seberang Gedung Juang 45, yaitu lebih tepatnya sekarang aku ada di halte tempat pemberhentian Transjakarta tadi. Nah sekarang aku mau nyebrang menuju Gedung Juang 45. Stay tune terus ya. Nah guys, sekarang aku udah benar-benar ada di depan Gedung Juang 45, dimana sejarah-sejarah Jepang yang ada di dalamnya. Ikutin aku terus ya. Nah guys, untuk masuk ke Gedung Juang 45-nya, jangan lupa registrasi dulu ya. Nah nanti kalau udah registrasi, kalian bakal dapat kayak gini, kayak punya aku ini. Nah di sini ada beberapa informasi atau peta tentang Gedung Juang 45 ini. Jadi kalau kalian mau tahu tempat ini di mana, tempat itu di mana, kalian tinggal lihat aja brosur yang dikasih. Oke? Nah guys, sekarang aku udah ada di dalamnya dan di sini ada geria guys. Nah di sini adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oh iya guys, perang gerilya ini sebenarnya nggak berhubungan sama penjajahan Jepang ya. Karena perang gerilya ini terjadi pasca kemerdekaan, yang dimana Indonesia juga udah bebas dari Jepang. Nah, perang ini terjadi karena ada agresi militer luar atau serangan militer dari pihak Belanda ke Indonesia di daerah Yogyakarta. Wah, ada poster 3A Jepang nih guys. Ini adalah gerakan 3A, yaitu sebuah gerakan propaganda dari Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia II dan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, tujuan pemerintah Jepang membentuknya ialah untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Gerakan yang didirikan pada April 1942 ini memiliki 3 semboyan, yakni Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Ini ada kelompok perjuangan pada masa kolonial Jepang guys. Kelompok ini terdiri atas kelompok legal dan juga ilegal. Mereka protes dan menentang pemerintah militer Jepang di Indonesia. Kelompok ilegal terdiri dari kelompok Sukarni, kelompok Syahrir, kelompok Amir Syarifuddin, dan kelompok yang mungkin sering kalian dengar, yaitu kelompok Kaigun. Sedangkan kelompok legal terdiri atas gerakan 3A, Putera, Jawa Hokukai, Miyai, Peta, dan Heiho, yang akhirnya mendukung perlawanan Indonesia terhadap Jepang. Oke guys, sekarang kita masuk ke ruangan yang berisi penjelasan tentang asal-usul dari Gedung Juang 45 ini yuk. Nah guys, di sini aku
aku mau ngejelasin dulu asal-usul atau sedikit penjelasan mengenai Gedung Joang. Nah, jadi Gedung Joang ini pada awalnya bernama Hotel Victoria. Namun, pada tahun 1937, Hotel Victoria ini berubah nama menjadi Hotel Scomper. Nah, seperti yang kita tahu, dulu itu Gedung Joang juga bernama Hotel Scomper yang dimana dirancang oleh seorang pengusaha Belanda bernama L.C. Scomper. Namun, tertulis L.C. Scomper ini merancang Hotel Scomper pada tahun 1939. Nah, pada dahulu, hotel ini tuh ditujukan sebagai tempat peristirahatan untuk para pejabat tinggi Belanda, lalu pengusaha asing, dan juga pejabat tinggi dari pribumi yang datang ke Batavia. Get you back any time of day. Shouldn't have been so cocky, shouldn't have did you wrong. Nah, walaupun hotel ini dirancang atau didirikan oleh pengusaha Belanda, nyatanya hotel ini tuh diambil alih oleh Jepang, guys. Makanya Gedung Joang 45 ini atau hotel ini menyimpan sejarah-sejarah penjajahan Jepang dahulu gitu. Nah, gimana bisa diambil? Jadi dalam perjalanannya keluarga Scomper ini tuh harus merelakan atau menyerahkan dirinya karena pemerintah Hindia Belanda ini juga menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Maka dari itu keluarga Scomper ini ditahan di kampung interninan, yaitu kampung tahanan oleh Jepang yang dimana saat itu Jepang berkuasa. Nah, Jepang yang berkuasa saat itu pun lantas menyita semua aset-aset milik Belanda. Dan dengan berpindah tangan kepemilikan secara paksa, bangunan dan juga nama bangunannya ini pun diubah oleh Jepang menjadi Kantor Jawatan Propaganda Jepang atau Sendengu. There's no moving on, I'll admit, if you go I know I said goodbye and baby you said it too. When I touch it I feel like I'm cheating on you. I know I'd be better when I felt someone new. But when I touch it I feel like I'm cheating on you, baby. Cheating on you. When I touch it I feel like I'm Nah, di sini ada bambu runcing di mana ketika armada Jepang mendekati Pulau Jawa pada akhir Februari 1942, Belanda itu mengiranya si Jepang ini bakal terjun di payung di Kalijati. Maka si Jepang ini membuat bambu yang diruncingkan ujungnya untuk menyambut pasukan para Jepang. Tapi ternyata Jepang mendarat di pantai laut dekat Eretan dan langsung menuju Subang lalu mengancam Kalijati. Nah, ribuan bambu yang ini atau yang diruncingkan itu justru dijadikan alat latihan baris berbaris para pemuda Zaiden, Kaibodan, Gakutai, dan Hizbullah. Get me out, can't make you happier now. Usually I put something on TV, so we Nah guys, sekarang aku udah selesai berkeliling-keliling atau ngevlog di Museum Joang 45. Dan sekarang aku akan menuju Museum Seni Rupa dan Keramik di Kota Tua, Jakarta Barat. Stay tune terus. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come, but sometimes all I think about is you. Oke, sekarang aku udah ada di stasiun Gondang Dia dan sekarang aku akan menuju ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Make you happier now. You can't Yap, fight it. untuk ke Museum Seni Rupa dan Keramik, aku memilih untuk naik kereta api. Kenapa? Karena kalau misalnya naik ini itu lebih mudah gitu dan nunggunya juga nggak lama. Sedangkan kalau ke Joang tadi, kenapa aku lebih pilih naik Transjakarta? Karena kalau naik Transjakarta itu kita jalannya nggak terlalu jauh juga, guys. Gitu. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Wah guys, sekarang aku udah ada di depan Museum Seni Rupa dan Keramiknya nih. Luas banget ya halaman depannya. He always been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been Sekarang kita masuk
ke museumnya yuk, sekaligus bahas sejarah dari penjajahan Jepang yang ada di museum ini. You're dreaming of when you sleep and smile so comfortable. I just wish that I could give you that bad look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Nah, sekarang aku udah ada di Museum Seni Rupa dan Keramik yang ada di Kota Tua. Di tempat yang aku berdiri saat ini merupakan tempat khusus lukisan-lukisan pada masa Jepang, guys. Sometimes all I think about is you. Nah, bagi kalian yang belum tahu, bangunan atau Museum Seni Rupa dan Keramik ini memiliki ciri arsitektur gaya neoklasik yang diresmikan pada tanggal 12 Januari tahun 1870. Dan pada saat masa penjajahan Belanda, museum ini atau gedung ini itu dijadikan kantor Dewan Kehakiman oleh pemerintah Belanda. Kemudian pada saat pendudukan Jepang atau pada saat masa penjajahan Jepang pada tahun 1944, gedung ini itu dijadikan asrama Netherlands Mission Militer atau NMM oleh tentara Kenil atau tentara Jepang. I got this feeling. Wah, di tengah-tengah museumnya ada beberapa pohon kayak gini guys, buat tempat istirahat gitu. Dan tempatnya juga adem banget. Off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. Nah, tadi kita udah ke bagian lukisan, sekarang kita ke bagian keramik. Dan di bagian keramik ini, aku nemu beberapa peninggalan Jepang, yaitu ada vas dinding, kendi, dan juga vas bunganya. Kalau menurut informasi, keramik-keramik ini itu dibuat di Jepang langsung gitu. Dan nama salah satu keramiknya ini adalah Satsuma. You already know, so just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good. Nah, selain peninggalan Jepang tadi atau keramik dari Jepang tadi, di sini juga ada beberapa keramik dari beberapa negara juga. Ada yang dari negara Cina, ada pula yang dari negara Indonesia bahkan. Di sini bisa kita lihat dan juga bisa kita perhatikan baik-baik keestetikannya dari keramik ini. Dimana setiap keramik ini sebenarnya memiliki ciri yang berbeda guys kalau kalian perhatikan. My blood is rushing on. I don't need no reason. Oke guys, sekarang aku udah arah pulang karena aku udah selesai berkunjung ke dua museum, yaitu Museum Jong 45 dan juga Museum Seni Rupa dan Keramik. Get that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Nah, itu dia vlog aku seputar Gedung Juang 45 serta Museum Seni Rupa dan Keramik. Aku Nasya Anwar, pamit undur diri ya guys. Terima kasih udah menyimak video ini. See you next video. Bye-bye. That I hide when I'm getting you close. When we move